mengenai pengertian dari koloid. Nah, apa itu koloid? Koloid adalah campuran heterogen yang terbentuk dari suatu zat yang tersebar atau terdispersi ke dalam zat lainnya atau pendispersi. Zat yang dilarutkan dalam koloid tidak larut layaknya dalam campuran homogen, tetapi tersebar menjadi partikel ke dalam zat pelarut atau pendispersinya. Nah, bagaimana proses pembuatan koloid? Proses pembuatan koloid sendiri biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Yang pertama itu ada kondensasi. Nah, kondensasi merupakan proses pembuatan koloid. Larutan yang dalam prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu secara fisika dan secara kimiawi. Secara fisika, prosesnya dilakukan dengan mengubah pelarut, sementara secara kimia melibatkan beberapa reaksi kimia seperti reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi, reaksi hidrolisis, reaksi substitusi, atau juga reaksi dekomposisi rangkap. Yang kedua itu ada secara dispersi. Nah, dispersi adalah kebalikan dari kondensasi. Artinya, ini merupakan proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Dalam proses pembuatan koloid yang dengan teknik dispersi dibedakan menjadi tiga proses. Yang pertama secara mekanik, kedua secara peptisasi, dan yang ketiga secara busur Berdia. Jenis-jenis pada koloid ada yang padat, cair, dan gas. Kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu ada jenis koloid yang sol padat. Jenis koloid ini terbentuk karena adanya pengaruh suhu dan tekanan yang menghasilkan padatan kokoh serta keras. Salah satu contohnya pada sol padat itu ada kaca berwarna. Lalu ada sol. Sol adalah koloid dengan fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase zat pendispersinya adalah cair. Salah satu contohnya ini adalah kanci, gelati, tanah liat, dan lainnya. Lalu ada aerosol padat. Aerosol padat adalah sistem koloid dengan fase zat terdispersi padat, medium pendispersinya yaitu gas. Contohnya ini asap, debu, droplet virus di udara, dan lain sebagainya. Lalu ada emulsi padat atau gel, ialah koloid dengan zat fase cair terdispersi dalam zat fase padat. Hal ini berarti zat terdispersi fase cair dan medium fase padat. Contohnya itu ada mentega, keju, jeli, dan mutiara. Emulsi adalah sediaan berupa campuran terdiri dari dua fase cairan dalam sistem dispersi fase cairan. Yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya dimantapkan oleh zat pengemulsi. Contohnya itu ada susu, santan, mayones, dan krim wajah. Selanjutnya itu ada aerosol. Aerosol merupakan partikel berupa cairan dan umumnya padatan yang melayang di atmosfer. Sumbernya dapat berasal dari alam maupun antropogenik. Contohnya itu ada awan, kabut, embun, parfum, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman, selanjutnya ada buih padat adalah sistem koloid yang fase zat terdispersinya adalah gas, fase zat pendispersinya adalah padat. Contohnya itu ada batu apung, spons, styrofoam, karet busa, roti, marshmallow. Yang terbentuk dari gelembung gas yang terdapat dalam benda cair maupun benda padat. Contohnya adalah krim kocok, meringue, busa sabun, foam. Lalu teman-teman, selanjutnya kita ke ciri-ciri koloid. Nah, koloid ini terlihat homogen bila dilihat mata, tetapi berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Partikel berukuran antara 1-100 nm, bersifat stabil. Lalu kita masuk ke sifat koloid. Yang pertama itu ada efek tidal. Nah, penjelasannya itu efek tidal merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya itu ada sinar cahaya matahari masuk ke dalam ruangan saat membuka jendela. Yang kedua ada gerak Brown, itu partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan
jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Contohnya itu ada susu dibiarkan lama tidak menguap, mengendap. Yang ketiga ada absorpsi, merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan atau ion pada permukaan koloid. Contohnya itu ada norit untuk sakit perut. Yang keempat ada koagulasi, yaitu proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid. Contohnya itu ada telur direbus menggumpal. Terus kelima ada dialisis, itu pemumian koloid dari ion pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya itu pada saat cuci darah. Lalu yang keenam ada elektroforesis, itu pergerakan partikel koloid bermuatan karena adanya medan listrik. Contohnya ada alat pembersih udara pabrik. Yang ketujuh ada koloid pelindung, yaitu koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya itu ada gelatin pada es krim. Lalu yang kedelapan ada muatan koloid. Koloid yang bermuatan positif dan koloid yang bermuatan negatif. Contohnya itu ada AS2S3 bermuatan negatif dan sal FeOH 2 kali bermuatan positif. Nah, lalu teman-teman, yang terakhir kita masuk ke perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Pada larutan, homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Pada koloid, secara makroskopis bersifat homogen dan jika dia mati dengan mikroskop ultra. Pada suspensi, heterogen. Lalu pada larutan, semua partikelnya berdimensi 1 nm dan satu fase, stabil, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, dan penampilan jernih. Lalu pada koloid, partikel berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. Dua fase, stabil, tidak dapat dipisahkan, dapat disaring menggunakan penyaring ultra, keruh atau jernih. Pada suspensi, partikelnya berdimensi lebih besar dari 100 nm. Dua fase, tidak dapat dan mudah dipisahkan, dapat disaring dan keruh. Contoh pada larutan ada larutan gula. Kalau pada koloid ada contohnya itu adalah santan. Pada suspensi ada air kopi. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai sistem koloid. Maaf jika ada salah kata yang saya telah ucapkan atau juga kiranya kurang mengerti dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.